Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang mulia ini, di dalam kitab Nasrah Diniyah dibahas oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tentang pentingnya persatuan, bertumpu atau berfondasi kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan sampai kalian dan jangan saling kalian berpecah belah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persatuan adalah perkara yang penting. Dan ambil kabar, ketika kita bercerai-berai, saat itulah kehancuran kita. Karena itu, jadikan prioritas utama kita adalah persatuan. Tetapi harus kita ketahui tentang apa itu persatuan. Pengetahuan tentang apa itu persatuan adalah hal yang sangat penting. Sebab jika kita tidak memahami apa arti persatuan, bagaimana kita bersatu? Atau bagaimana kita mampu bersatu sedangkan kita salah memahami arti persatuan itu? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, banyak orang menganggap persatuan adalah persamaan. Tidak. Ambil kabar, persamaan hanya akan menghancurkan, tidak akan pernah menyatukan. Jangan kita menganggap persatuan adalah dengan persamaan. Tidak. Kita harus berbeda untuk bersatu. Bagaimana? Hadirin, inilah yang harus kita luluskan. Sebab kalau pemahaman tentang persatuan salah, maka kita tidak akan pernah bersatu selama-lamanya. Dan salah satu yang perlu kita luruskan adalah perkara ini. Persatuan bukan persamaan. Dengan berbeda kita bisa bersatu. Bagaimana? Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, lihat bangunan ini, Majelis Ta'lim Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Bangunan yang megah, yang begitu hebat. Ini bangunan kalau kita lihat, ya, berdiri dengan kokoh, megah. Tahu karena apa? Karena materialnya yang beragam. Tapi coba, kalau semua material yang ada di sini satu jenis, semuanya sama, bisa berdiri seperti ini? Nggak mungkin bisa berdiri. Dengan kokoh, dengan megah, semuanya pasir. Nggak bakal jadi Majelis Ta'lim Habib Ali. Yang ada hanya gundukan pasir yang besar. Semuanya semen, nggak mungkin bisa berdiri. Hanya tumpukan semen yang suatu waktu akan busuk dan hancur. Keberagaman material yang ada di sini. Yang satu menuntut pasir harus jadi semen. Semen harus jadi pasir, sama. Bisa seperti itu berdiri? Tidak. Akan tetapi setiap material memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh material yang lain. Ketika semua ini disatu padukan, maka berdiri bangunan yang megah, yang membawa berkah. Ini bangunan berdiri telah puluhan tahun dan majelisnya pun berdiri sudah lebih dari 100 tahun dari sejak Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi mendirikan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Lantas apa itu persatuan? Yang mengikat kita satu sama lain tahu apa? Kalimat la ilaha illallah. Itu yang mengikat kita. Dan persatuan yang sesungguhnya adalah ikatan kalimat la ilaha illallah. Dan Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman, mereka saling bersaudara. Yang membuat mereka bersaudara tahu apa? Keimanan kepada Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu kuncinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalimat la ilaha illallah yang dimiliki oleh setiap individu orang-orang yang beriman cukup sebagai pegangan kita untuk saling bersatu padu satu sama lain. Terkadang yang memecah belah kita, tahu apa? Atribut, pakaian. Padahal kalau kita mau menunduk sedikit, insaf, sungguh kalimat la ilaha illallah cukup di atas segala-galanya, cukup di atas segala atribut. Kalimat la ilaha illallah cukup untuk menyatukan kita. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tadi Allah, apa tadi Allah yang kuat? Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ingat, kita orang-orang beriman kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah, kita bersaudara. Persaudaraan yang harus kita kokohkan, dengan itu kita akan bersatu padu. Tanpa harus sama. Kok bisa? Bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika persaudaraan dan cinta ada di dalam hati kita satu sama lain, sekalipun kita berbeda, tetap kita akan bersatu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita hidup satu atap dengan anak keluarga kita, suami, istri, anak-anak. Ada berapa kepala di rumah kita? 5 orang, 10 orang. Lihat, setiap individu dari orang yang satu atap dengan kita semuanya beda. Tuh anak-anak kita gak ada yang sama satu sama lain. Yang ini punya pemikiran ke timur, yang ini ke barat, yang ini ke utara, yang ini ke selatan. Semuanya beda. Tetapi lihat, apakah mereka berpecah belah? Tidak. Kenapa? Karena setiap individu dari mereka menyadari, ini saudara saya. Kecintaan telah bercampur dengan darah daging mereka untuk mencintai satu sama lain, sekalipun berbeda. Persatuan bukan dengan persamaan, tetapi persatuan tahu dengan apa? Dengan persaudaraan dan cinta. Habib, kalau memang demikian, ini saudara saya menyimpang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita kalau punya adik melakukan hal yang tidak baik, apa yang akan kita lakukan? Membuangnya, memutuskannya, atau bagaimana? Adik kita, anak kita, ketika dia menyimpang, melakukan kesalahan, kejahatan, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikannya ke jalan yang lurus. Apapun kita korbankan, sekalipun nyawa kita, harta kita korbankan. Kenapa? Dorongan persaudaraan dan cinta. Gak bakal kita permalukan dia di luar sana. Kenapa? Ini saudara kita, anak kita. Sekalipun bobrok bagaimana, kita akan tertutup untuk memperbaikinya. Ini persatuan. Dorongan apa? Cinta, persaudaraan. Gak ada kedengkian di dalam hati. Penyebab utama perpecahan bukan perbedaan dan keberagaman, bukan. Sahabat Nabi satu sama lain di antara mereka berbeda. Gak ada yang sama. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Al-Hasan dan Husain, satu di antara mereka pun berbeda satu sama lain. Masing-masing memiliki pemikiran yang beragam. Tetapi lihat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib
karramallahu wajhah, ketika beliau berbicara tentang Talhah bin Ubaidillah wa Zubair bin Al-Awwam, beliau katakan, aku dan mereka persis seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Talhah bin Ubaidillah wa Zubair bin Al-Awwam, padahal saat itu terjadi di permukaan pertikaian yang besar, tetapi satu sama lain saling memuji, saling menghormati, saling mencintai, hingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku dan mereka berdua ini seperti yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurin min ghillin, telah kami cabut dari hati mereka kedengkian, kebencian. Mereka bagaikan orang-orang yang bersaudara satu sama lain, yang sedang duduk di kursi-kursi surga yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Ini persatuan. Kalau kita ingin bersatu, jangan menuntut orang lain untuk sama dengan kita. Tetapi kalau kita ingin bersatu, kita junjung tinggi persaudaraan, kita tebar kecintaan. Jangan kita mempermalukan orang lain, akan tetapi kita bimbing mereka ke jalan yang diridhoi oleh Allah dengan lembut, dengan kasih sayang. Ketika kita melihat orang di bawah kita, lihat dia sebagai anak kita. Ketika kita melihat orang di atas kita, lihat dia sebagai orang tua kita yang sepantar dengan kita. Lihat dia sebagai saudara kita, kakak kita, atau adik kita. Dan bagaimana perilaku kita kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara kita, begitu yang harus kita lakukan dengan kaum mukminin. Dan inilah yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Kita sama saudara kita mau ribut kayak apa, tetap kita saling mencintai. Gak bakal kita akan menjatuhkan dia, mempermalukan dia. Dan ikatan yang Allah ikat antara kita satu sama lain lebih dari ikatan darah. Ikatan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan itulah persatuan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh para sahabat Rasulullah, bagaimana mereka saling menghargai satu sama lain, bagaimana mereka saling menghormati, saling memaklumkan satu sama lain. Dari situ ambil persatuan. Singkirkan segala penyakit dari dalam hati, dengki, hasud, ego, saling mengalah. Orang yang mengalah bukan kalah, karena dia menang, dia mengalah. Dan itulah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita luruskan pertama-tama pemahaman kita tentang persatuan, dan setelah itu kita kokohkan persatuan kita, persaudaraan kita, kecintaan kita, dan kita sebar kasih sayang di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah, dijadikan kita saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.